Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Halo. Seperti biasa ketemu lagi dengan Revdanita Real. Dengan cerewet-cerewetnya dikit ya, nggak apa-apa ya. aduh namanya juga ibu-ibu ya. Cerewet-cerewet dikit ini. Nah, yang sudah subscribe terima kasih ya. Udah memberikan support buat aku, terima kasih ya, ternuhun banget. Terus yang baru menemukan channel aku, salam kenal dari Revdanita Real. Semoga betah dan semoga memberikan supportnya buat aku ya. Selamat datang, salam kenal juga. Tidak berlama-lama lagi ini, ayo kita langsung ke berita hari ini yang ini yang terupdate, yang pokoknya yang semuanya. Ini tentu berita yang pasti ya udah tahu ya. Ya, siapa lagi kalau bapak kita yang tersayang, yaitu Bapak Aing dan atau Bapak KDM atau Bapak Gubernur Jawa Barat. Yuk kita dengarkan apa maaf, ayo kita tonton sama-sama apa ini berita terup. Semua yang hadir, saya mohon maaf kalau tidak bisa menyebutkan satu persatu Ketua PGRI Jawa Barat. 1 miliarnya nanti kita akan bawa lagi ke Sumatera. Dan kita nggak usah membeli makanan dari sini, nggak usah beli beras dari sini. Kita bawa uang, Pak. Karena yang diperlukan oleh pengungsi hari ini adalah uang. Toko sudah mulai buka, warung sudah mulai buka. Yang tidak punya adalah mereka uang. Kalau mereka makan mie tiap hari terus juga kasihan juga. Nanti kita bawa uang dibagikan agar ekonominya muter. Cara saya menyikapi sesuatu pakai kitab. Kitabnya itu ada dalam pikiran dan perasaan saya. Saya selalu meyakini bahwa bisikan yang terbaik dalam hidup itu adalah bisikan hati yang terjaga dari puasa. Itu prinsip. Saya nangis, Pak. Kenapa saya nangis? Ada hal yang harus dibicarakan oleh kita. Kita tiap hari ngomong tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiap hari, Pak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan. Negara Kesatuan itu negara yang bersatu. Negara yang bersatu itu negara yang tidak terpisah. Dalam kerangka pemahaman Gus Muafik ada 2 hal di situ. Ada Tuhan ketika tunggal, ada Tuhan ketika jamak. Tuhan ketika tunggal disebutnya imanensi, dan Tuhan ketika jamak disebutnya transendensi. Ritualitas kita sudah sangat taat orang Indonesia terhadap ritualitas. Umroh ngantri, haji ngantri. Luar biasa ritualitas kita. Masjid terbangun di mana-mana dengan indah. Tetapi ada 2 hal yang hilang, tercerabut dalam tradisi agama kita adalah kita mencintai Tuhan tapi lupa terhadap hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang benar, yang tidak perlu ditafsirkan, yang tidak melahirkan mazhab, yang tidak melahirkan kelompok, yang tidak melahirkan ormas adalah hukum alam. Hukum matahari tidak akan pernah berubah. Hukum tanah tidak akan pernah berubah. Hukumnya air tidak akan berubah. Hukumnya udara tidak akan pernah berubah. Tidak perlu pakai tafsir. Karena tidak perlu pakai tafsir, dalam pandangan saya, mencintai Allah berarti tunduk dan patuh pada apa yang ditentukan oleh Allah. Ketundukan dan kepatuhan kita pada apa yang ditentukan oleh Allah adalah ketundukan dan kepatuhan kita pada kausalitas, pada sebab akibat, pada hukum alam, hukum yang universal, yang di seluruh negara sama itu hukumnya. Sehingga seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Seorang nasionalis,
dia akan menangis ketika hulu-hulu sungainya diuruk. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika mata airnya makin mengering. Kalau kita mengaku mencintai NKRI, mengaku menjadi nasionalis, membiarkan hutan dibabat, membiarkan sungai diuruk, membiarkan laut diuruk, dan membiarkan mata air mengering, saya katakan Anda pembohong. Dan Anda tidak mencintai Indonesia. Saya secara pribadi hari ini anak-anak muda, Kak Kuarnas mulai posting di media sosial, mereka menggugat, Pak. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih, dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Ini kesadaran mungkin tidak layak diomongin sama gubernur, tapi saya mewakili hati nurani saya yang selalu ingin saya ungkapkan di mana. Kenapa? Ini problem bangsa. Dan kebiasaan kita ini adalah ketika bencana kita ribut melakukan perbaikan, tapi nanti ketika sudah musim kemarau lagi lupa lagi, berbuat lagi. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya hitungan ekonomi. Kita dapat dari pembabatan hutan berapa triliun, kita dapat dari pengambilan pasir berapa, dari pengambilan gunung berapa, tapi ketika bencana berapa puluh triliun, ratus triliun yang harus kita kerahkan, rugi. Nah, langsung terkesima akunya. Luar biasa, luar biasa. Terkesima. Aduh Bapak, aku terkesima Bapak mendengar kata-kata Bapak tadi. I love you Bapak. Kedua ada nih. Ini tentang apa ini? Aku juga belum melihat ini nih. Yuk kita saksikan atau kita tonton bersama-sama. Ini update terbaru apa ini? Sorry. Baru bangun tidur, pasang minum. Gitu. Ya, coba ya kita saksikan sama-sama. Nyok. Cek together. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi tuh, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan fake doang. Bapak dengar dong suara masyarakat mengaji. Ya, masyarakat tuh mengaji Pak. Untuk menolak bala. Ini tuh udah luar biasa Pak bencananya. Nih Bapak, lihatlah. Ini tuh gelap. Si Bahlul bisa-bisa ya lu Bahlul ya. Nggak ngerti gua nih. Bahlul, sialan lu ya. Lu bilang udah hidup lampu. Udah berapa persen. Lu bilang siap. Ini apa? Astagfirullahaladzim, pengen berkata kasar. Memang layak si Bahlul ini dikatain. Gak ngerti deh. Dengar tuh. Lihat nih, semuanya ini gelap Bahlul. Gelap. Bisa-bisanya lu nipu presiden.
pakai matamu. Lihat nih Bapak Presiden yang dikata bahwasanya udah hidup lampu. Ini cahaya dari mana nih? Cahaya dari PLN atau cahaya ilahi? Lampu. Iya kan? Cahaya bulan yang menemani itu. Lihat, kita bakal ngelihat orang-orang mengaji. Ayo angkat. Nih, lihat Bahlil. Lu ngeprank presiden. Tuh, ngeprank banget gak sih? Astagfirullahaladzim, gak ngerti gua. Nah, lihat nih. Lihat nih masyarakat. Jangan nipu-nipu lu Bahlil. Kesal gua. Tuh, lihat. Tuh. Tuh, gelap Bahlil. Gelap semuanya. Dan lagi. Nah, lagi. Kalau yang ini, aduh, ternyata Bapak Prabowo dibohongin sama si kata si ibu tadi yang di dalam video itu, Bapak Prabowo dibohongin sama Bapak Menteri katanya. Oh, namanya katanya Bahlil itu kata ibu yang dalam video tadi itu. Aduh, ternyata di Aceh belum banyak yang hidup ya, listriknya masih masih padam atau masih belum berfungsi lah listrik gitu. Itu video dari ibu yang tadi. Gimana ini Pak? Semoga cepatlah saudara-saudara kita mendapatkan akses penerangan, biar mereka cepat beraktivitas juga, karena kan juga banyak ya aktivitas-aktivitas yang memakai aliran listrik. Dan mari kita berdoa sama-sama, semoga Sumatera yang kena musibah kemarin itu cepat pulih. Amin ya. Tak banyak kata lagi ini nih. Ternyata kita sudah sampai di penghujung video. Sekali lagi untuk yang udah like, comment, and subscribe, terima kasih ya. Jangan di situ sayang, sorry, kucing saya. Terima kasih ya udah membantu supportnya supaya aku bersemangat lagi untuk mengupdate berita yang ter ini ya. Iya, say hello dulu sayang, atau bye bye dulu ya. Gitu. Aku kalau udah sama kucing kehilangan kata-kata deh. Iya. Terus yang baru menemukan ya, salam kenal ya. Dan thank you for watching and bye bye.